Pada saat kita login ke info GTK dan melihat status verval ijazah kita, ini di sini ada kondisi verval ini dikunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, tentunya kalian itu beberapa hari belakangan ini bingung ya ketika kalian mendapatkan bahwa status verval ijazah kalian yang ada di info GTK ini statusnya ini sekarang mengapa kok dikunci gitu ya. Metode vervalnya API ataukah upload, status vervalnya verval selesai, namun kondisi verval saat ini sudah dikunci. Kira-kira penyebab kok di sini kondisi verval dikunci itu apa? Kemudian cara mengatasinya bagaimana dan penjelasan mengapa di sini kok vervalnya ini dikunci. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum saya lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada video terbaru, kalian gak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat-sobat semuanya, pada saat kita login ke info GTK dan melihat status verval ijazah kita, ini di sini ada kondisi verval ini dikunci. Ada juga yang kondisi vervalnya ini tidak ada, yang penting ada verval selesai. Nah, penjelasan dari ini adalah gini teman-teman. Kalau saya amati ini teman-teman ya. Di sini status vervalnya dikunci. Ini adalah dikarenakan kalian itu sudah linear ijazahnya ya ketika mendaftar di SSIASN untuk mendaftar P3K guru. Nah, di sini kita berikan contohnya. Ini adalah dari sekolah negeri ya, dari sekolah negeri dan dia ini ada formasi di sekolahnya dan ijazahnya linear yaitu S1 PGSD. Nanti saya juga akan berikan contoh yaitu yang pendaftar di sekolah swasta ikut tes tahap 2. Nanti status verbalnya bagaimana, kondisi verbalnya bagaimana. Oke, coba perhatikan di sini kondisi verbal terkunci ini adalah pada akun info GTK ketika kawan kita dari sekolah negeri itu mendaftar, yaitu ketika pada bagian nomor 3 yaitu mendaftar formasi ketika kita dipersilahkan untuk memilih instansi pendidikan dan seterusnya. Di sini kita langsung muncul seperti ini. Jenis seleksi yaitu P3K guru. Instansinya, formasinya. Nah, di sini untuk pendidikannya ini adalah S1 PGSD, jabatan guru kelas. Nah, lokasi formasinya ini adalah SDN, langsung muncul SD-nya. Nah, ini teman-teman. Jadi langsung muncul SD-nya. Ini adalah kondisi ini sudah terkunci. Terkunci dari sistem SSCISN ketika mendaftar P3K guru dan otomatis karena ijazahnya sudah linear supaya nanti tidak menimbulkan error oleh pusat itu untuk ijazah yang telah diverval ini sudah dikunci seperti tadi ya. Yang mana untuk yang status verval kondisinya sudah terkunci ini adalah berasal dari ini. Biasanya guru honorer di sekolah negeri dan K2 yang mana dia ijazahnya sudah linear dan ada formasi di tempatnya di sekolah induknya, maka nanti dia sudah terkunci dan dia nanti masuk dalam tes tahap pertama. Yang mana lebih jelasnya untuk pengunciannya itu adalah yang seperti ini ya. Ini adalah dijelaskan oleh Kemdikbud kemarin tentang penguncian formasi. Misalkan di sini ada kebutuhannya 3, formasinya 3. Nah, di sini ada yang linear, ini otomatis dia nanti akan mengunci teman-teman. Kemudian kalau misalkan di sini masih terbuka, ini masih belum mengunci. Artinya jika kita untuk status verbalnya ini sudah dikunci seperti ini sudah bisa sedikit memberikan rasa aman. Artinya data-data kita ini sudah tidak akan berubah lagi dan kita diberikan fasilitas untuk bisa ikut tes tahap yang pertama. Jadi untuk status verbal ijazah yang mana kondisinya itu dikunci itu adalah bukanlah suatu hal yang menakutkan, akan tapi malah itu suatu pengakuan dari Kemdikbud bahwa ijazah kalian itu sudah linear dengan formasi jabatan yang kalian lamar. Nah, berikutnya teman-teman, saya akan memberikan contoh yang kedua. Ini adalah untuk yang pendaftar dari sekolah swasta sebagai bahan perbandingan ya. Jadi kalau ijazah kalian verbalnya itu dikunci, itu adalah dikarenakan kalian sudah sesuai antara
ijazah itu sudah linear dengan formasi yang kalian lamar. Tinggal nanti kalian belajar untuk bisa lolos tes tahap 1. Kemudian kita akan melihat pada info GTK dari kawan kita kedua ini teman-teman. Yaitu ini kawan kita, ini pendaftar P3K dari jalur guru swasta. Nah, di sini jenis seleksinya P3K guru, kemudian pendidikannya S1 Agama Islam. Dia ingin mendaftar ke entah SD atau SMP gitu ya, yang pokoknya guru agama. Karena dari sekolah swasta di sini nanti ikut tesnya tahap 2. Kemudian kita lihat untuk status verbal ijazahnya ya, apakah dikunci juga, apakah tidak. Oke, kita masuk ke info GTK. Oke, kita cek untuk yang teman kita tadi dari sekolah swasta masuk tes tahap 2, kita klik login. Oke, kita scroll, lihat. Nah, ini teman-teman, untuk status verbalnya ini verbal selesai. Metode verbalnya ini API. Di sini statusnya ini verbal belum terkunci ya. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan ijazahnya ini dia masih ya, apa itu? Nanti sudah berhasil mendaftar, membuat akun, menyelesaikan pendaftaran, akan tapi untuk memilih formasinya itu nanti menjelang tes tahap 2 dan dia ikut tes tahap 2. Jadi yang kondisinya itu seperti ini. Ini belum mengunci formasi, ini adalah status verbal ijazahnya masih seperti ini, belum ada kata-kata dikunci. Kalau misalkan teman-teman di sini kode verbalnya dikunci, kondisi verbalnya ini tidak usah khawatir, tidak usah takut, ini adalah suatu hal yang wajar. Malah semoga saja ini nanti bisa memberikan keuntungan tersendiri kepada teman-teman yang mana kalian itu diberikan kesempatan untuk bisa ikut tes tahap 1. Kalian bisa mengunci informasi, ijazah kalian itu sudah tidak bisa diubah-ubah lagi ya. Ya, jadi nanti dikhawatirkan itu adalah kalau misalkan ijazah kalian sudah linear dengan formasi yang dilamar, jabatan yang dilamar. Kalau misalkan di sini tidak dikunci seperti ini, maka di bagian bawah ini kan masih ada perbaikan hasil verbal. Padahal untuk perbaikan hasil verbal, tombol ini kan tidak boleh diklik ya. Tidak boleh diklik sembarangan. Dikarenakan apa? Kalau kalian klik tombol ini, maka nanti hasil verbal kalian akan hilang, akan kacau. Dan kalian harus verbal lagi, nanti harus menunggu verifikasi dari operator pusat lagi. Dan itu kadang memerlukan waktu yang agak lama sedikit ya. Nah, jadi perbedaannya kalau di sini yang tidak dikunci masih bisa perbaikan. Kemudian kalau misalkan di sini sudah dikunci, ini sudah tidak diberikan hak lagi untuk melakukan perbaikan hasil verbal. Semoga bagi teman-teman yang status verbalnya ini dikunci, ini nanti kalian bisa lolos tes tahap 1, berjuang supaya tidak mendapatkan saingan dari teman-teman yang lain. Kemudian bagi teman-teman yang mungkin kalian tidak dikunci verbalnya, ini semoga nanti kalian bersabar untuk mengikuti tes tahap 2 dan nanti bisa lolos sukses semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.